Faksi meminta Presiden, Kejaksaan, dan KPK wajib tindak lanjuti atau usut tuntas. PT Pratama Prima Bajatama, bosnya namanya Deddy Setiawanta. Tapi korban dan saksi yang seharusnya dilindungi oleh negara itu malah dikriminalisasi, bahkan dibungkam atau dipenjara 10 bulan. Jadi awalnya kan Riko kerja di PT Pratama ya, selama awalnya setahun 4 bulan lah, 16 bulan dari 2018 sampai 2019. Tepatnya bulan Juli 2019 Riko dikasih kontrak surat perjanjian kerja waktu tertentu. Nah, ketika masuk pertama kali itu sudah ada jaminan sertifikat rumah dan ijazah asli yang punya Riko, itu yang belikan saya ya, orang tua atas nama Riko sebagai jaminan. Sertifikat rumah itu Pak. Rupanya inilah jebakan nih, perangkap jahat ini. Jadi perusahaan ini menggelapkan pajak negara. Dia menjual barang Hermes sama besi BFC ke area Jawa Tengah. 70% itu penjualannya non PPN. Nah, Riko udah terjebak di situ. Ketika Riko mau keluar, nggak dikasih. Ijazahnya nggak dikasih, SHM-nya nggak dikasih. Oke, lalu sampai dengan habis kontrak kan, sepakatan, sampai dengan Juli, Agustus 2020. Tetap aja nggak boleh keluar. Akhirnya bulan September, Oktober, Riko maksa keluar. Nah, di situ perusahaan Deddy Setiawanta ini membuat rekayasa pidana. Jadi ada 2 nota 10.11 dan 10.15 yang Riko nggak pesan. Yang 10.11 ini nggak pesan, yang 10.15 juga nggak pesan. Nilainya dua-duanya 29.900.000 sekian. Ketika barang itu dikirim ke toko, itu kan otomatis ditolak, namanya juga nggak pesan. Nah, di situ kamu menggelapkan. Kena di situ Pak. Iya. Kejebaknya di situ. Ngerinya begitu. Lalu paksa dia untuk membuat surat pernyataan dan dia menggelapkan. Lah karena anak saya nggak merasa menggelapkan, lawan, disekap, dipukuli, disekap sampai 3 hari. Nah, oke lah, saya melapor ke Polres Bekasi. Nah, untuk tandingan mereka melapor ke Polsek Bandar Gebang. Kemudian direkayasa sedemikian rupa. Sudah saya laporkan ke Propam Mabes, udah ke Wasidik, udah bahkan ke Kabar Eskrim dan Pak Kapolri. Semuanya udah kita tembusin. Tapi ini memang mafia pajak. Di belakang Deddy itu Kuat. Mafia pajak. Kalau yang kuat Tuhan lah, saya masih lebih percaya Tuhan. Kekuatan dia itu hanya uang. Ya. Lalu Riko diperiksa di Polda Metro Jaya dari Polsek, lalu dipindah Polres, saya lawan. Terus mereka melobi ke Polda, ditarik ke Polda Metro. Lah di Polda Metro baru mereka berani. Laporan kami penyekapan malah di SP3, tapi laporan mereka yang nggak jelas malah dilanjutkan. 275 lembar barang bukti kami dibuang. Lalu karena di pengadilan saya melawan juga, di jaksa saya melawan, mereka pakai siasat. Riko dibebaskan, bebas murni. Riko bebas murni, namun ada 7 bukti-bukti yang selama ini saya paksa masuk ke dalam itu tidak masuk di dalam putusan. Kemudian direkayasa lagi supaya Riko terlambat, jaksa kan kasasi, naikkan memori kasasinya. Dari Riko kan bikin kontra memori kasasinya sengaja diperlambat sehingga tidak bisa naik ke MA kasasinya. Di situ Riko yang sudah dibebaskan itu dibatalkan. Saya dengar sih miliaran mereka habis uang. Riko dipenjara 10 bulan. Udah jalani 3 bulan setengah, mungkin kurang 4 bulan, Januari Riko sudah keluar. Nah, kenapa kok seperti itu Pak? Karena kalau Riko dinyatakan bersalah, Riko tidak bisa jadi saksi di Dirjen Pajak. Itulah makanya nanti TikToknya ikutin aja Alek Bapak Riko kan. Itu saya sebutin polisi, jaksa, hakim itu pengkhianat. Dan saya akan melawan sampai mati pun saya akan melawan. Mereka udah 5 kali ngajak damai.
kasih kompensasi. Saya katakan tidak. Saya nggak mau adik-adik. Saya tidak mau orang pribumi, mohon maaf ya, saya bukan sara ya, tapi nyatanya seperti ini. Tidak bisa dilecehkan. Mau jadi apa negara kita ini? Seperti kalian dilecehkan. Jadi penjarakan Riko itu bukan kekalahan Alek, bukan. Negara kalah. Dan saya siap membela negara. Saya membela negara. Bukan kalau keadilan buat Riko udah seperti apa lagi, mamahnya sudah stroke. Mamahnya stroke itu tahun 2022 di depan penyidik Polda Metro Jaya tanggal 27 Januari. Sekarang kondisinya Stroke, cacat, nggak bisa. Terus bulan Agustus tanggal 3 stroke di Bekasi habis pulang sidang. Stroke ringan, stroke sedang. Kemarin bulan Juni tanggal 2 ya, 2024 stroke total. Jadi kejahatan keadilan. Pak Kapolri sudah tahu. Jadi mereka unit-unit yang dipergunakan untuk menindak kalau ada anggota yang nakal itu dipakai justru melegalkan. Jadi Propam, Kompolnas itu melegalkan kejahatan mereka. Anggota-anggotanya. Ini oke, cukup ya. Oke, tadi nggak ngomong. Oke, Iya, maaf. Oke, Mas, Kita off.